Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arindia Neska Pratiwi, NPM 18160017 dari Prodi PGSD 6A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep pembelajaran mikro, metodologi pembelajaran, dan keterampilan dasar mengajar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah simulasi pembelajaran di SD. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro atau micro teaching itu berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro yang berarti kecil, sempit, dan terbatas, sedangkan teaching itu berarti mengajar ataupun mendidik. Jadi, micro teaching itu adalah atau simulasi pembelajaran itu model praktik pelatihan mengajar dalam lingkup terbatas atau mikro untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar yang dilaksanakan secara khusus dan dalam situasi yang disederhanakan. Tujuan pembelajaran micro teaching menurut Dadang Sukirman yaitu yang pertama, mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar atau teaching skill. Yang ketiga, untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan bagian demi bagian secara spesifik agar diperoleh kemampuan maksimal sesuai dengan tuntutan profesional sebagai seorang guru. Yang keempat, untuk memberi kesempatan kepada calon guru maupun kepada guru berlatih dan mengoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dalam hal keterampilan mengajarnya. Dan yang terakhir, untuk memberi kesempatan kepada setiap yang berlatih, baik guru ataupun calon guru, meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangannya, sehingga guru selalu berusaha meningkatkan layanannya kepada murid. Selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran mikro. Yang pertama untuk mahasiswa, yaitu mahasiswa calon guru dapat berlatih sedikit demi sedikit bagian keterampilan mengajar yang harus dikuasainya secara lebih terkendali dan terkontrol. Yang kedua untuk para guru, baik secara mandiri maupun bersama-sama, guru dapat meningkatkan keterampilan mengajar yang telah dimilikinya. Dan yang ketiga itu manfaat bagi supervisor, yaitu dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif, tingkat kemampuan para calon guru maupun guru dalam hal kemampuan mengajar yang harus dikuasai sesuai dengan tuntutan profesinya sebagai tenaga kerja seorang guru. Ukuran pembelajaran mikro itu nampak lebih kecil, yaitu untuk mengilustrasikan bahwa dalam pembelajaran mikro, pembelajarannya itu telah disederhanakan. Namun, walaupun bentuknya mikro, akan tetapi tetap sebagai bentuk pembelajaran yang sebenarnya atau real teaching. Hanya saja, praktek mengajar melalui micro teaching tersebut tidak dilakukan di kelas yang sebenarnya atau not real classroom teaching. Prinsip pembelajaran mikro menurut Dadang Sukirman yaitu yang pertama fokus pada penampilan. Yang menjadi sasaran utama dalam pembelajaran mikro yaitu penampilan para peserta yang berlatih. Penampilan yang dimaksud itu adalah perilaku, tingkah laku para peserta, yaitu baik calon guru maupun guru dalam melatihkan keterampilan mengajar yang dimilikinya. Yang kedua yaitu spesifik dan konkret. Cara yang dilakukan seperti itu dalam pembelajaran mikro dimaksudkan agar pihak yang berlatih secara optimal memfokuskan pada jenis keterampilan tersebut. Yang ketiga yaitu umpan balik, yaitu proses memberikan balikan atau komentar, saran, ataupun solusi pemecahan masalah yang didasarkan pada hasil pengamatan atau penampilan yang telah dilakukan seorang yang berlatih. Yang keempat yaitu keseimbangan. Prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya yaitu umpan balik. Maksudnya ketika observer atau supervisor memberikan saran, kritik, atau komentar, itu tidak hanya menyampaikan kelemahan-kelemahan atau kekurangannya saja, namun harus mengemukakan pula kelebihan-kelebihan yang telah dimilikinya. Yang kelima, ketuntasan, yaitu kemampuan
kemampuan yang maksimal terhadap keterampilan yang dipelajarinya. Dan yang terakhir yaitu maju berkelanjutan. Siapapun yang berlatih menggunakan pendekatan pembelajaran mikro itu harus terus belajar secara terus-menerus tanpa ada batasan. Materi selanjutnya yaitu metodologi pembelajaran. Pembelajaran kurikulum 2013 yaitu bercirikan yang pertama menggunakan pembelajaran tematik terpadu dan yang kedua yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Untuk lebih tercapainya penguasaan berbagai kompetensi oleh peserta didik, pembelajaran dipadukan dengan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, yaitu diantaranya adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, dan model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Selain dipadukan dengan berbagai model pembelajaran tersebut, penerapan pendekatan tematik terpadu dan pendekatan saintifik perlu dipadukan dengan penerapan berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan tersebut yaitu metode inquiry, metode group, metode demonstrasi, dan metode praktikum. Materi selanjutnya yaitu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill pada dasarnya adalah merupakan bentuk perilaku, kemampuan, atau keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran serta profesional. Keterampilan dasar mengajar bagi guru mutlak harus dikuasai agar guru dapat mengimplementasikan berbagai strategi, pendekatan, ataupun metode model pembelajaran. Dengan dikuasainya setiap jenis keterampilan dasar mengajar, maka guru akan dapat melaksanakan peranannya sebagai pengelola pembelajaran dengan baik. Ada beberapa keterampilan yang perlu diketahui oleh calon guru ataupun pendidik, diantaranya yang pertama itu ada keterampilan membuka pelajaran. Menurut Hotmaulina Sihotang dan kawan-kawan, komponen-komponen keterampilan membuka pembelajaran yaitu yang pertama ada orientasi. Dalam orientasi itu guru memberikan salam pembuka, doa, terus memeriksa kehadiran siswa, lalu menyiapkan fisik serta psikis siswa dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua ada melakukan apersepsi. Dalam apersepsi, guru mengaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan materi yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan materi pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya ada memberikan motivasi. Motivasi itu digunakan agar menimbulkan rasa ingin tahu siswa dengan cara menunjukkan gambar, poster, ataupun rekaman-rekaman video lainnya. Selanjutnya yaitu ada menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan kompetensi dasar dari indikator pembelajaran yang akan dicapai selama pembelajaran. Selanjutnya ada menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai selama pembelajaran. Lalu ada membuat kaitan. Membuat kaitan itu antara aspek-aspek yang relevan dari mata pelajaran yang telah dikenal oleh siswa dengan materi sebelumnya. Lalu guru membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada menyampaikan lingkup penilaian proses dan penilaian akhir serta teknik penilaian yang akan digunakan. Yang kedua itu ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses pembelajaran. Baik gangguan kecil maupun gangguan yang berkelanjutan. Mengajar tidak hanya diartikan sebagai proses menyampaikan pengetahuan dari guru ke siswa, melainkan mengajar adalah proses mengelola lingkungan pembelajaran agar berinteraksi dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Implikasi bagi guru berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran yaitu menciptakan suasana dan lingkungan pembelajaran yang kondusif sehingga dapat memfasilitasi kemudahan belajar bagi siswa. Yang ketiga itu ada keterampilan menggunakan media atau alat. Dengan media pembelajaran,
Guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan, dan menciptakan iklim emosional yang sehat di antara peserta didik. Keterampilan menggunakan apabila media atau alat itu digunakan dengan baik dan proporsional, maka proses pembelajaran itu akan berjalan lebih efektif. Contoh dari media atau alat pembelajaran yaitu seperti audio. Audio itu contohnya seperti rekaman, tape recorder, ataupun radio. Lalu ada visual, yaitu seperti gambar pemandangan, poster, ataupun peta, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada media audio visual, seperti video, film, ataupun televisi, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada keterampilan menjelaskan. Menjelaskan secara etimologis yaitu membuat sesuatu menjadi lebih jelas. Dalam proses pembelajaran, untuk mengetahui apakah materi yang dijelaskan telah dipahami oleh siswa atau belum, ukurannya tidak cukup hanya dengan kemampuan siswa mengungkapkan kembali secara lisan konsep-konsep atau teori saja yang sudah dikuasainya. Perlu indikator lain, di antaranya sejauh mana siswa itu mampu menghubungkan antara teori yang baru diketahui dengan yang sudah diketahui, memecahkan masalah dengan mengkaji sebab akibatnya, menghubungkan antara teori dan praktek, atau dalil-dalil dengan contoh pemecahannya. Selanjutnya yaitu keterampilan variasi stimulus. Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan variasi stimulus adalah upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau bervariasi, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. Melalui pembelajaran stimulus yang bervariasi, misalnya dengan pesan pembelajaran yang dapat didengar atau audio, yang dapat dilihat atau visual, dan didengar serta dilihat dan didengar, yaitu audio visual. Diraba, dicium, dan maka selain akan memperkaya informasi atau pengetahuan yang diperoleh oleh siswa, juga proses pembelajaran akan dapat berjalan secara dinamis dan tidak membosankan. Lalu ada keterampilan bertanya. Tujuan dari kegiatan bertanya yaitu 1. Agar memusatkan perhatian dan membangun motivasi peserta didik. Yang kedua, membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik. Yang ketiga, memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mendemonstrasikan pendapatnya. Yang keempat, agar terbiasa menanggapi pertanyaan teman atau pertanyaan dari guru. 5. Menstrukturkan tugas-tugas dan kegiatan belajar sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Lalu ada keterampilan memberi penguatan. Tujuan dari kegiatan melakukan penguatan dalam pembelajaran yaitu 1. Untuk meningkatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, untuk membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik. Lalu yang ketiga, agar memudahkan peserta didik dalam belajar. Lalu yang keempat, untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. Lalu keterampilan membimbing diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya keterampilan berbicara. Selanjutnya, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Tujuan dari kegiatan kelompok kecil dan perseorangan yaitu agar dapat mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik secara akurat, maka guru harus mencermati atau meneliti permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Melalui pendekatan kelompok kecil dan perorangan, biasanya peserta didik akan mudah dan bebas dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan belajarnya. Sehingga, guru akan dapat menyimpulkan kesulitan yang dihadapi dan alternatif solusi pemecahan masalah yang akan dilakukan oleh guru. Dan yang terakhir adalah keterampilan menuntut pembelajaran. Menuntut pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan
guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti adalah merupakan proses interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, jika menutup pembelajaran memiliki arti seperti yang tadi, maka menutup pembelajaran merupakan kegiatan akhir yang dilakukan oleh guru setelah siswa melakukan proses interaksi dengan lingkungan pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.